Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang begitu besar, keimanan dan keislaman kita, nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan untuk terus beribadah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan alam tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Dakwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini insyaallah yang akan memberikan ilmunya pada kita yaitu akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mahadika Muhammad sebagai imam kita, dan alhamdulillah beliau telah diinformasi untuk melaksanakan talaqi Al-Quran pada subuh kali ini. Pada Ustaz, sebelumnya mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mulia yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar dan begitu banyak.
Dan di antara nikmat yang paling besar dan paling banyak yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah. Karena nikmat hidayah ini adalah nikmat yang tidak dirasakan kecuali oleh orang-orang yang Allah spesialkan di sisinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwa a'lam bil muhtadin. Sebagaimana tadi dibacakan ketika sedang sholat subuh tadi. Di mana tadi dibacakan di rakaat pertama, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhanmu wahai Muhammad, maksudnya Allah, lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang pantas dengan kesesatan dari jalan Allah, dan Ia pula yang lebih tahu siapa orang yang lebih pantas mendapatkan hidayah. Maka dari itu ini adalah murni terserah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Ia memberikan hidayah, tentu diiringi dengan sebab-sebab yang ada. Maka dari itu sudah patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ia telah berikan kepada kita yang pertama nikmat Islam. Maka dalam nikmat inilah ya seorang mendapatkan kunci surga, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, diberikan nikmat sunnah Rasulullah SAW, di mana kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kemauan untuk mempelajari agama ini serta mengamalkannya sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian nikmat hidayah selanjutnya adalah nikmat hidayah ketika Allah berikan kita taufik untuk mau senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah terbesar Allah adalah tauhid, larangan terbesarnya adalah syirik. Perintah amalan terbesar adalah salat. Maka sungguh hidayah dari Allah Azza wa Jalla, di mana Ia bisa memperkenankan kita semua untuk bisa sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Betapa banyak orang-orang yang lain Allah berikan kepadanya kekuatan fisik, kelebihan harta, namun hal itu tidak menjadikan mereka untuk tergerak hatinya untuk bisa sholat subuh apalagi ke masjid. Maka ini nikmat dari Allah. Kenapa? Karena ini adalah nikmat yang mengantarkan kita kepada surga. Namun kita seringkali tidak merasakan. Maka dari itu nikmat hidayah adalah nikmat yang perlu kita jaga. Nikmat yang perlu kita jaga dan kita takuti kehilangannya. Maka dari itu perlu kita mensyukuri, karena nikmat yang disyukuri maka ia akan menetap, bakal bertambah. Namun nikmat yang tidak disyukuri maka ia akan hilang dari kita. Maka dari itu nikmat hidayah hendaklah kita syukuri. Dengan apa? Dengan senantiasa pertama bersyukur kepada Allah, kemudian memuji Allah, meyakini bahwasanya hidayah yang ada pada kita itu pertama dari Islam, kemudian mau mempelajari sunnah Rasulullah SAW, kemudian mengamalkan perintahnya dan larangan. Kita meyakini bahwasanya itu tidaklah terjadi pada diri kita kecuali murni dalam rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Dan kalau bukan karena karunia dari Allah
dan rahmatnya, maka tidak ada orang baik di antara kalian, tidak ada orang suci di antara kalian, tidak ada orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kecuali itu semuanya murni karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita patut mensyukuri nikmat ini, di mana kita Allah perkenankan untuk mau dan tergerak hatinya untuk mendatangi majelis di antara majelis-majelis yang ada. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sebuah kaum yang berkumpul di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka itu ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan diliputkan bagi mereka itu rahmat, wa haffathumul malaikah, dan mereka pun dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut mereka di sisi mereka yang bersama Allah, maksudnya adalah para malaikat. Maka ini keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang mendatangi majelis ilmu. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari membaca Al-Quran sebagaimana yang telah lalu pada majelis-majelis kita yang lalu, bahwasanya kita telah membaca beberapa ayat yang dimana kita memperbaiki bacaan kita pada bacaan tersebut. Yang pertama, kita telah membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah kita telah selesaikan dan kita telah mencoba untuk mentartilkan dan memperbaiki bacaan kita. Kemudian surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat Al-Ikhlas. Maka pertanyaan saya sebelum kita mulai, kita sudah membaca surat Al-Ahzab. Ada yang masih ingat bahwa Bapak yang mungkin pernah hadir di pertemuan sebulan yang lalu, kita sudah membacakan tapi tidak lebih wajar. Belum? Gimana Rasul? Udah belum? Belum ya? Kalau belum, maka insya Allah pada pertemuan kita hari ini kita akan membacakan surat Al-Ahzab. Ya, dan ini penting sekali karena terdapat sebagian hukum bacaan tajwid yang mungkin tidak terdapat pada 3 surat yang telah kita baca, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beserta juga dengan Al-Fatihah. Namun sebelum kita mulai, maka saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya sedang agak pilek, jadi agak bindeng suaranya itu. Namun justru di situ ada kelebihannya. Jadi tidak akan terjadi suatu hal dari takdir Allah kecuali itu masih ada hikmah. Kita mampu mengaji kadang sulit betul. Hidup kita mampu mengaji kadang sulit, tapi ada hikmahnya di situ. Itu apa? Kita jadi tahu dari bacaan kita mana bacaan yang masuk ke hidung dan tidak. Betul. Karena apa? Karena tidak boleh ada huruf hijaiyah yang masuk ke hidung kecuali 2 huruf beserta turunannya, yaitu huruf mim dan huruf nun beserta turunan. Nanti ada nun mati, ada ifham, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, kemudian juga pada mim juga seperti itu ada turunannya. Maka tidak boleh ada huruf yang masuk ke hidung. Maka ketika kita agak mangkuk atau bahkan mangkuk betul, ya, itu kita akan tahu bacaan kita ini masuk ke hidung atau tidak. Misalnya kita baca Bismillah, ketika bis itu nggak masuk, tapi
Mi sedikit masuk. Billah, la masuk. Billahirrah, tidak ada masuk. Ma baru masuk. Ni baru berasa masuk. Dan kita bisa rasakan, karena kalau pilot itu agak sedikit bergetar di hidung kita. Maka justru dari situ ada hikmah, sehingga kita bisa menilai bacaan kita masuk hidung atau enggak. Karena sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa saya tidak boleh ada huruf yang masuk hidung kecuali 2 huruf mim dan nun beserta turunannya daripada hukum sukun dan juga mim sukun. Maka dari itu insyaallah pada hari ini kita akan membacakan surat Al-Lahab, dan saya harap Bapak mungkin bisa memegang Al-Qurannya Pak. Mungkin yang belum memegang Al-Quran atau bisa segera mengambil Al-Quran yang ada di rafah kita. Dan saya harap agar kita tidak hanya berpegang dengan hafalan kita. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus dijelaskan dan baru bisa dipahami apabila kita membuka mushaf itu, membuka Al-Quran itu. Al-Lahab. Al-Lahab. Ya sama. Masad sama. Halaman 2 terakhir dari belakang. 2 terakhir dari belakang. Nah. Sudah Pak, sudah dibuka semua Pak. Sudah. Bapak sudah dibuka semua Pak. Ibu-ibu sudah ibu. Baik. Maka saya akan coba membacakan dari A'udzubillah. Maka setelah saya baca, harap diikuti bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebagaimana sering saya sampaikan, syaitan, bukan syaitan. Kenapa terkadang kita jadi tebal Pak? Syaitan kan setelahnya huruf ta. Huruf ta tebal, sehingga terkadang ketika kita baca huruf tipis yang setelahnya ada huruf tebal, terkadang ke bawah. Ihdinas sirata, padahal nah kalau shadnya tebal jadi ihdinas. Maka syaitan juga sama. Syaitan, ya terus syaitan baru syaitan, bukan syaitan. Jadi saya sampaikan setiap sebelum baca awal surat. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kenapa bisa selesai beda-beda? Karena ada perbedaan pada lahabin wa. Ini sering saya sampaikan di sini ada namanya iqab, bihunna. Untuk bihunna itu agak lama bacanya. Lahabin wa, bukan lahabin wa ta. Lahabin wa ta tidak, tapi lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Jadi lebih lama, coba satu
dari lahabi watab. 1, 2, 3. Lahabi watab. 1, 2, 3. Lahabi watab. Jadi agak lama, dan ini terjadi pada seluruh hukum pada huruf nun kecuali idgham. Ya, jadi ketika misal kita bacanya itu idgham bi gunnah, kalau bila gunnah ya idgham bi gunnah, kemudian iqlab min ba'di, ya, kemudian ikhfa, itu lamanya sama. Contoh di sini apa? Lahabi wa, ya. Misal huruf ya, mi yaumi ayya'lam, sama panjang. Iqlab contoh min ba'di, ikhfa misal minkum antum, sama panjang. Jadi bukan minkum antum. Jadi apa? Dipanjangkan sedikit. Lahadiu watab. Kita baca dari awal ayat bersama. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin watab. Kemudian kita lihat pada akhir ayat itu, pada watab, kita lihat ada tasydid nggak di huruf ba? Ada. Maka ketika tasydid bacanya harus ditasydid. Pertanyaannya gimana cara bacanya? Dimatikan dulu. Watab, bukan watab. Kalau watab maka dia nggak ada tasydidnya. Kalau bacanya watab itu sama dengan akhir dari ayat setelah. Coba lihat. Ma'an maka sabir kan tasydid kan? Saya selama datang itu kan tasydid. Itu bacanya cepat. Kasab, lahab, haqab, masad. Itu bacanya seperti itu. Tapi di ayat pertama ada apanya? Ada tasydidnya. Khusus di ayat pertama disebut talahab. Jadi watab ditahan. Watab bukan watab. Watab. Baik. Maka bacanya tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1, 2, 3. Baik. Kok masih beda-beda selesai gitu? Saya pengen kompak seperti itu. Baik. Lagi bang. 1, 2, 3. Sekali lagi lahabiwa, kecepatan. Lahabiwa tab. Dari awal ayat 1, 2, 3. Baik. Sedikit lagi kompak 100%. Sedikit lagi. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kemudian sedikit tambahan ini penting. Jadi ini nggak ada kita bahas di surat-surat sebelumnya. Jadi gini Pak, kalau ada huruf sukun tasydid ya, atau waqaf itu berarti berhenti ya, tasydid, maka huruf sebelumnya harus dinamper, itu dinaikin suara. Maksudnya apa? Watab bukan watab, naik tadi sedikit, lihat huruf ba-nya tasydid. Tasydid kan banyak. Terus kita bacanya situ berhenti ya kan? Kemudian kita lihat berarti pertama dia tasydid, kemudian dia berhenti, kemudian dia bukan huruf
nun atau mim. Maka tugas kita adalah menaikkan sedikit nada pada huruf sebelumnya, bukan huruf ban. Huruf sebelumnya pada tanya. Watab berkanek. Tabbat yada abi lahabin watab. Watab tak itu naik sedikit. Nah, itu namanya nabur. Apa namanya Pak? Nabur. Nabur itu menaikkan sedikit suara atau nada, ya, itu nabur. Kalau dalam secara bahasa nabur itu intonasi yang naik sedikit. Kalau kita naik mobil, terkadang ada posisi naik sedikit, bukan nancap, tapi naik sedikit. Wadab begitu. Maka wadab. Nah, dan ini khusus yang tasydid ya. Kalau yang akhir-akhir yang lain kasar dan masad boleh tapi nggak harus, karena tidak ada tasydidnya. Nah sekarang ini ada tasydid. Jadi ini berlaku pada semua huruf kecuali mim dan nun. Huruf ra, huruf ba, huruf dan huruf yang lain. Maka dia apa di nabur. Contoh misalnya seperti misal Al-Fatihah. Surat misal surat An-Naba. Dzalikal yaumul haqq qaf. Tasydid. Dzalikal yaumul haqq. Naik sedikit. Dzalikal yaumul haqq. Mustaqim di surat Al-Qiyamah dan banyak. Jadi apa namanya dinaikkan sedikit. Maka di sini kita baca sekali lagi, kita naikkan sedikit suara pada huruf ta bersama-sama dari awal ayat 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekali lagi lahabiu. Lupa panjang ini, ada berapa? Kita ulang lagi 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita masuk ke ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1, 2, 3. Kita perhatikan jadi pada kenapa panjang Pak? Majais. Kenapa panjang? Ada hamzah setelahnya. Ada Hamzah. Jadi kalau ada setelahnya ada hamzah. Maka dibaca panjang. Itu namanya kalau dalam satu kata namanya al-maddul muttasil. Al-maddul wajib muttasil itu mad yang wajib dibaca panjang bersambung pada satu kata. Ada yang berbeda pada beda kata. Pada beda kata namanya mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh munfasil terpisah, maksudnya terpisah katanya. Contoh di sini ma'amna, mas pasti amna kan gitu. Itu namanya jaiz boleh, alias boleh dipanjangin. Boleh setelah wajib. Kalau yang wajib itu yang bersambung. Kalau bersambung itu wajib aja. Minas samai, sama itu artinya langit, satu kata. Minas samai lil fuqara'i, panjang dia. Tapi wajib minimal 4 sampai 5. Kenapa? Karena dia dalam satu kata wajib. Kalau di beda kata boleh. Contoh di sini mau dan boleh, boleh. Maksudnya boleh itu adalah dia nggak wajib, jadi boleh 4, boleh 2 dengan syarat sekali lagi, dengan syarat. Apa syaratnya?
apabila kita membaca dengan jalur thayyibah. Jalur thayyibah. Jalur thayyibah. Jadi dari thayyibatul nasr. Bukan jalur syatibiyah. Kenapa perlu saya sampaikan ini? Kenapa? Kenapa kita perlu belajar ada jalur-jalur? Padahal kalau di awal mungkin kita tidak terlalu penting untuk belajar agar kita tidak menyalahkan orang lain yang membacanya jalur thayyibah. Ketika jaiz munfasil dia baca dua, kita salahkan. Kok ini imam besar bacanya kok pendek ini? Kok Syekh udah Sudais lagi? Imam Silhawi, kok bacanya pendek? Ya ayyuhalladzina amanu ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Dia baca dua. Kok Imam Silhawi baca? Padahal dia baca yang lain yang kita nggak tahu gitu. Paham? Nah, jadi ini penting juga agar kita tahu mana yang riwayat, mana yang bukan. Ya, sehingga kita bisa tahu. Itu kalau baca Hizbul Fasil boleh dibaca dua. Makanya guru saya Syekh Muhammad, guru saya Syekh Muhammad pernah ngimam di sini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Dibaca gitu. Allah kok ya ayyuh kan panjang sih. Ya ayyuh kan bisa gitu. Iya, jalur syatibiyah wajib panjang. Jalur thayyibah boleh panjang, berarti juga boleh tidak. Alias dua minimal. Nah, maka dari itu kita wajib paham ya bahwasanya ada perbedaan jalur dan ini semua sama-sama dari Rasulullah ya, bukan buat sendiri tidak. Ini semua dari Rasulullah SAW, dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi kita baca boleh pelan, tapi itu di jalur thayyibah. Nah kita belajar di jalur syatibiyah. Kita belajar pada jalur syatibiyah. Nah, jalur yang kita pelajari di syatibiyah wajib 4. Wajib 4. Nah, makanya rata-rata kenapa yang baru belajar ini dikasih jalur syatibiyah bukan jalur thayyibah? Jalur thayyibah itu perbedaan pendapatnya banyak. Saya aja waktu dulu ketika diajarin sama Syekh itu dikasih jalur thayyibah itu ada 20 jalur. Dan ini masih satu qiraat ya. Masih satu riwayat Hafiz dari Asim. Ini masih riwayat Hafiz dari Asim. Belum Syu'bah, belum Warsh, belum Qalu, belum macam-macam. Nah, kenapa jalur syatibiyah? Karena ada banyak perbedaan. Contoh, pokoknya kalau ada man setelahnya hamzah, maka bacanya 4 aja. Mau dia mad jaiz, mau dia mad wajib. Buat pemula yang belajar itu mudah karena dia tidak beda-bedakan. Dia tahu sebenarnya mana yang wajib, mana yang jaiz, mana yang satu kata, mana yang enggak. Karena terkadang ada huruf yang terlihatnya seperti nyambung satu kata, padahal dia beda kata. Karena dilihatnya dari segi bahasa Arabnya, bukan dari segi tulisannya, tapi dari segi bahasa Arab. Nah, maka dari itu kan kita nggak semua di antara kita paham bahasa Arab. Ini satu kata atau tidak? Kalau terkadang kayak contoh ya ayyuhalladzina kan nyambung. Ya sama ada nyambung tulisannya gitu kan. Tapi dia masukkan pada jaiz munfasil itu yang boleh terpisah. Jadi dia boleh dibaca 2. Contoh kita kira ma itu satu kata, itu berbeda padahal dia satu kata, dia tidak terpisah, makanya wajib mutasi. Kan sulit untuk kita untuk bedakan mana sekata mana enggak. Bagi yang hafal dan tidak mendalami bahasa Arab. Maka dari itu jalur syatibiyah lebih mudah karena kaidahnya sama, pokoknya ada mad setelahnya hamzah panjangnya jadi minimal 4 atau 5 gitu. Jadi kita sekarang baca menjadi panjang saja, menjadi 2 menjadi 4 harakat. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasna perhatikan shad tidak konyol. Sayas perhatikan sayas
Sayos tidak monyong, so tidak monyong ya. Sayos. Baik. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Perhatikan naran itu tanwin bertemu dengan zal, maka hukumnya apa? Ikhfa. A. Ini silakan pilih Pak ABCD. A. Idgham. B. Ikhfa. C. Iqlab. D. Idham. Ikhfa. B. Ikhfa. Dan tadi sudah saya sampaikan bacaan ikhfa, idgham bi gunna dan iqlab panjangnya sama. Nah, tadi di sini ada naron dzata, ini idgham bukan ikhfa. Kalau cepat naron dzata itu jadinya idgham bukan ikhfa. Nah, kita punya ikhfa. Naron dzata ada waktunya. Perhatikan naron dzata. Baik. Sayasla naron dzata lahab. 1, 2, 3. Sayasla naran dzata lahab. Wa ta'atuhu perhatikan, bukan wa mero ada kalinya salah. Mimnya terusin langsung masuk ro. Bukan wa mero. Langsung tebal. Wa'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Tolnya tebal, awas ikut lagi dia hada tetap tipis, meskipun tolnya tebal tapi hanya tetap harus tipis. Ini hatab bukan tidak Hammalatal hatab. Baik, baca dari awal ayat 1, 2, 3. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Mimnya di gunnah. Hammala. Sekali lagi, bukan hamman karena dia tasydid. Hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. To juga tidak mono sekali. Karena ini penting, kaidah penting. Perhatikan, kaidah penting. Semua huruf dalam bahasa Arab itu dalam huruf hijaiyah. Yang tebal itu yang ada o itu tebal. Yang fathah itu bukan a tapi o gitu. Huruf tebal itu. Maka itu didapatkan tebalnya bukan karena mulut yang monyong seperti bahasa Indonesia. Bukan karena mulut yang monyong seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa lain. Tapi karena apa? Karena pangkal lidah yang naik. To, so, coba Pak, so, bukan so. So, bo, bukan bo, nggak mau to, so, Allah. Qul huwallah. Enggak mono. Huwallah.
Bahkan kita semuanya bisa Pak. Huwal itu tuh Pak. So, to, ro. So, tebel. Kalau saya tarik gimana tebel. So, to. Karena dari lidahnya pangkalnya naik. Habis naik, ada yang turun, ada yang ke atas, berbeda-beda. Kalau kayak lo turun jadi nah itu habis naik dan turun. Terus habis naik down, coba pegang, dia turun. Nah itu dia turun, belakang naik, depannya turun. Tapi huruf so naik terus, naik terus. Intinya di pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya apa? Naik. Di sini juga sama. Halob, bukan halob. Nggak mau nyebut toba. Perhatikan menurut saya. Halob. Jadi ini penting sekali karena beda feelnya. Kita kalau halob sama halob beda tebalnya. Jadi kalau kita baca bahasa Arab dengan bahasa Indonesia aneh Pak. Buat mereka aneh, buat kita biasanya kita bukan bahasa mereka bicara. Contoh juga ketika saya bicara bahasa Indonesia, paket tebalnya Arab, paket tebalnya Arab. Kamu makan apa? Saya makan bakso. Makan bakso, apa nih? Makan bakso aja bakso. Kita makan bakso. Makan di mana? Depan toko. Buat kita aneh Pak, ya kan? Karena kita membacanya tidak dengan logat kita, tidak dengan cara bacanya kita. Nah begitu juga di Arab Pak. Buat mereka aneh kita bicara TV kok bacanya hatob, itu aneh buat mereka. Buat kita biasanya adalah bahasa kita. Jadi makanya hatob. Nah hatob. وامرأته حمالة الحطب في جيدها berarti di sini habisha jadi fi jidiha hablum min masad. Ada lagi ilah lagi itu penggunaan. Hablum min masad ini kecepatan Pak. Tetap fi jidiha hablum min masad. 1, 2, 3. Fi jidiha hablum min masad. Sekali lagi ya. Habis iya, insyaallah. Baik, sekali lagi. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Baik, insyaallah. Sekarang kita baca bersama-sama dari ayat pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oh ya, tadi saya belum sampaikan. Allah benar-benar aghna. Kalau aghna itu nggak tahu aghna. Benar-benar aghna tipis. Tebal. Jadi sekali lagi. Ma aghna anhu ma
jadi ada yang an bukan an. Ingat ada ain bukan hamzah. Abna'an pakai ain. Bukan abna'an, abna'an pakai ain. Sekali lagi dari awal ayat abna 1, 2, 3. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب zat benda tipis, tetap harus tipis karena dari tipis. Sayasla naran dzata lahab. سيصلى نارا ذات لهب Wa imra'atuhu hammalatal hatab. وامرأته حمالة الحطب Fi jidha hablum min masad. في جيدها حبل من مسد Hablum benar bukan hablum, tidak. Sudah tadi ada hablum enggak? Hablum lepas. Dan ini berlaku di semua qol-qolah. Dan coba diperjelas di yang nyambung. Taqwa hablum khalaqnakum khalaqnakum. Jadi